Shalom saudara, apa kabar hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita berjumpa kembali hari ini dan malam hari ini mari sama-sama kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Biar setiap firman yang kita dengarkan hari ini, setiap renungan yang kita dengarkan hari ini menjadi berkat buat setiap kita dan memberikan sesuatu untuk kita malam hari ini supaya kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan dan semakin dikuatkan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami akan buka hati kami membuka hidup kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Biar firman ini menguatkan setiap kami, meneguhkan iman kami dalam Engkau, dan membawa kami untuk terus mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi setiap orang yang hari ini menyaksikan video ini, Tuhan. Biar semua ini jadi berkat dan membawa sesuatu perubahan yang baik dalam hidup kami, menginspirasi kami untuk kami semakin mengasihi Engkau, semakin merindukan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari sama-sama kita buka dalam Yesaya pasal yang 41 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini adalah suatu janji yang luar biasa dari Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang ditujukan buat setiap kita, orang-orang Israel rohani. Kita adalah keturunan Abraham karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya dan beriman, kita adalah anak-anak dari Abraham yang adalah bapa orang beriman. Nah, saudara, firman Tuhan berkata di sana, saya dan saudara dikasihi Tuhan, kita dipilih Tuhan, Dia memanggil kita, Dia mengambil kita dari ujung-ujung bumi, Dia memanggil kita dari setiap tempat yang ada. Tahukah saudara bahwa dimanapun kita berada hari ini, dimanapun saudara berada hari ini, tidak ada tempat yang tidak bisa dijangkau oleh Tuhan. Tangan Tuhan yang hebat, kasih Tuhan yang luar biasa itu sanggup menjangkau saya dan saudara dimanapun engkau berada hari ini. Nah, kalau engkau menyaksikan video ini hari ini, mari renungkan betapa indahnya hidup yang diberikan oleh Tuhan. Mari renungkan betapa luar biasanya kasih Allah yang diberikan buat setiap kita. Di sana firman Tuhan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata buat setiap kita, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apa yang membuat kehidupan kita khawatir hari ini? Apa yang membuat kita bimbang hari ini? Ada banyak hal di luar sana, ada banyak hal dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini engkau menghadapi satu perkara yang besar. Mungkin hari ini engkau menghadapi suatu kejadian yang kurang baik dalam kehidupanmu. Mungkin hari ini engkau diremehkan orang, direndahkan orang. Tapi ingat baik perkataan ini, Tuhan mengasihi engkau. Dia ada di pihakmu, Dia mengasihi engkau. Dan tidak ada yang lebih besar dari cinta Tuhan buat kita, kasih Tuhan buat kita. Di sana firman Tuhan berkata, Dia akan menolong kita. Tuhanlah penolong kita. Di sana ayat yang ke-10, firman Tuhan bilang, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Saudara, penyertaan Tuhan itu adalah satu bagian dari kehidupan kita yang tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun juga. Saudara, semua orang bisa meninggalkan kita, semua orang yang dekat dengan kita bisa mengkhianati kita, tapi penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Karena untuk bisa punya hubungan dengan kita, untuk membuat kita berdamai dengan Bapa di sorga, Dia harus mati di kayu salib. Harga yang mahal Tuhan bayar supaya kita punya persekutuan dengan Dia, supaya kita bisa terus datang ke hadiratnya, supaya kita bisa terus dekat dengan Dia. Jadi apapun yang kita hadapi hari ini, saudara, mari sadari bahwa Tuhan menyertai engkau. Dia ada di pihakmu, Dia akan menolongmu. Janganlah bimbang sebab aku Allahmu. Tuhan mau menegaskan buat setiap kita bahwa Dia itu ada bersama-sama dengan kita. Dia itu ada di pihak kita. Dia itu adalah gunung batu kita. Janganlah takut, janganlah bimbang sebab Tuhan menyertai engkau. Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Dia ada di pihakmu. Dan Dia akan memegang kita dengan tangan kanannya. Wow, tangan kanan Tuhan itu bukan hanya mampu untuk membuat kita bertahan, tapi tangan kanan Tuhan itu mampu untuk membuat saya dan saudara mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Dalam segala struggle yang kita hadapi hari ini, jangan pernah ragukan kemampuan Tuhan, kekuatan Tuhan untuk bisa menolong kita. Saudara, ada banyak hal yang dalam kehidupan kita, kadang kita berusaha dengan kemampuan kita sendiri. Kita menghadapi hari-hari ini mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Ketika kita ada dalam situasi yang lemah, mungkin kita pikir kaki kita nggak mungkin kuat lagi berdiri, tangan kita nggak mungkin kuat lagi untuk terangkat. Justru ketika manusia sampai di ujung dari kemampuannya, ketika manusia sampai di ujung batas maksimal dari kemampuannya, pada saat itulah manusia akan berjumpa dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Nah, saya berdoa buat setiap kita, biar hari ini waktu saudara menyaksikan video ini, saudara nggak perlu tunggu sampai kekuatanmu habis.
baru saudara mau mengandalkan Tuhan. Tapi hari ini, kalau firman Tuhan engkau dengarkan, mari andalkan Tuhan. Keadaan kita yang baik, ekonomi kita yang baik, finansial kita yang baik, umur kita yang masih muda, kekuatan kita, fisik kita yang masih kuat, itu bukan alasan untuk kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu bukan alasan untuk kita bisa berkata kita mampu melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Itu bukan alasan untuk membuat kita bisa berkata, aku gak perlu Tuhan, aku bisa lakukan segala sesuatu dengan kemampuanku sendiri. Itu bukan alasan, karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu harus menjadi satu kebutuhan yang lebih daripada kita membutuhkan nutrisi buat tubuh kita. Karena ketika kita memiliki Tuhan dalam kehidupan kita, maka ada kekuatan-kekuatan baru yang Tuhan berikan. Ada kemampuan-kemampuan ilahi yang tidak datang dari makanan jasmani, tapi datang dari kemampuan yang Allah berikan buat saya dan saudara. Saudara ingat waktu Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah yang hidup. Nah saudara, firman Allah dalam kehidupan kita, itu adalah nutrisi buat kehidupan kita. Perkataan Tuhan buat saya dan saudara, itu adalah nutrisi buat kehidupan kita, buat tubuh rohani kita. Ketika kita memberikan makan yang baik buat tubuh rohani kita, seperti kita ambil waktu renungan, kita merenungkan firman Tuhan, kita masuk dalam pujian penyembahan, itu adalah nutrisi buat roh kita, buat tubuh rohani kita, sehingga kita bisa terus berjalan, kita bisa terus kuat. Mari kita terus bangun kerohanian kita, mari kita terus bangun kehidupan kita dengan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, aku meneguhkan engkau, aku menolong engkau, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Nah, saudara, saya berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi berkat buat setiap kita, untuk kita terus membangun apa yang ada di dalam, dan biar apa yang ada di dalam ini termanifestasi keluar, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan rohani yang kuat dan menjadi berkat buat sekeliling kita. Terima kasih saudara telah menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati.